Selamat pagi adik-adik, terima salam Buddhis dari Koko Sukiyoto Namo Buddhaya. Nah, berjumpa lagi nih dengan Koko Beli di Sekolah Minggu Buddhis Ananda. Nah, pada hari ini kita seperti biasa akan melakukan puja bakti. Nah, sebelumnya yang ceramah pada hari ini adalah Cici Novi. Sebelum kita melanjutkan ceramah, kita melakukan puja bakti terlebih dahulu yang dipimpin oleh Cici Andika. Pada Cici Andika dipersilakan. Mari tadi kita melakukan penghormatan awal kepada guru kita Sang Buddha Sang Bhagawan. Penghormatan awal kita mengucap. Penghormatan selesai. Buka buku bacanya halaman 23. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwadeni. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha Sang Bhagawa. Swahato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna digambarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Yamahaho Mayang Bhagavantang Saranang Gata Yono Bhagava Sattha Yasacamayang Bhagavato Dhammang Rocema Ime Hisakare Hitang Bhagavantang Sasadhammang Sasawaka Sangham Abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabhaganamakarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa
yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang saranagamana partham dharnamase buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sanghang saranang gacchami tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung pada Buddha, aku berlindung pada Dhamma, aku berlindung pada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung pada Buddha, kedua kalinya aku berlindung pada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung pada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung pada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung pada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung pada Sangha. Handamayang pancasitha padapartham bharnamase parnatipata veramani sikkhapadang samadhiyami adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami kame sumiccacara veramani sikkhapadang samadhiyami musawada veramani sikkhapadang samadhiyami surameraya majjapamadarthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad mati diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad mati diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad mati diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad mati diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad mati diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang buddhanusatinayang karomase itipiso bhagawa arahang samma sambuddho wijjacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhamma sarati sattha dewa manussanang buddho bhagawati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibanan, pengetahuan segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar yang patut dimuliakan. Handamayang dhammanusapinayang karomase
winyuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak berselang waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sanghanusatitayang karomase supartipanno bhagavato sawaka sangho ujupartipanno bhagavato sawaka sangho nyaya partipanno bhagavato sawaka sangho samici partipanno bhagavato sawaka sangho yadidam cattari purisa yugani artha purisa puggala esa bhagavato sawaka sangho ahunneyo pahunneyo dakhirneyo anjalikaraniyo anuttarang punyakhetang lokasati. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak patuh. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangga siswa Sang Bhagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang tanam jasa yang tidak terendam bagi makhluk bumi. Handamayang sacakiriya gatayo dharnamase nathime saranam ayam buddho me saranam waram etena sacawajena sothite hotu sabbara nathime saranam ayam dhammo me saranam waram etena sacawajena sothite hotu sabbara nathime saranam ayam sangho me saranam waram etena sacawajena sothite hotu sabbara. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddha pelindung luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindung luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindung luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Mari adik-adik, setelah kita membacakan kata-kata suci, marilah kita bermeditasi. Ambil sikap duduk yang baik, mata dipejamkan, dan sambil mengucapkan dalam hati, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terus bilang dalam hati, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi kita mulai. Tutiampi
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Cici Andika yang sudah memimpin puja bakti pada hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi Cici Novi, kita akan mendengarkan lagu nih, lagu Buddhis yang berjudul Roda Kehidupan. Kepada Cici Selfie dan Cici Andika yang diiringi Koko Wisa, dipersilakan. Selamat pagi adik-adik, sebelumnya terimalah salam Bunda Cici Selfie dan Cici Andika Satiwatu Namo Buddhaya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai sharing tema pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Buddhis terlebih dahulu. Hari ini Cici Selfie dan Cici Andika mau menyanyikan lagu Buddhis yang berjudul Roda Kehidupan. Adik-adik di rumah ikutan nyanyi juga ya. kasih Cici Selfie, Cici Andika, dan Koko Wisa yang sudah membawakan lagu Buddhis pada hari ini. Nah, langsung aja ya kita ke Cici Novi ya. Cici Novi akan cerita seru nih. Langsung aja kita dengarkan. Kepada Cici Novi, dipersilakan. Selamat pagi adik-adik. Terimalah salam Buddhis dari Cici Sofiatu Namo Buddhaya. Nah, hari ini Cici mau cerita tentang salah satu kisah Jataka yang judulnya itu adalah Si Penyu Raksasa. Adik-adik udah pernah dengar belum? Nah, kalau ada yang belum pernah dengar, Cici mau ceritain lagi nih secara singkatnya. Jadi, di zaman dahulu kala itu, di sebuah samudra yang sangat luas, itu hidup seekor penyu raksasa. Nah, penyu ini merupakan bodhisatta yang saat itu terlahir sebagai seekor penyu. Nah, pada saat itu pula di samudra itu ada perahu yang mengangkut 500 orang pedagang. Nah,
kemudian tak seberapa lama ada angin topan dan ombak yang besar sekali. Nah, perahu pedagang itu terombang-ambing tuh di samudra itu hingga akhirnya mendekati si penyu raksasa ini. Nah, karena semakin kencangnya angin topan itu, badai yang di samudra itu mengakibatkan perahu yang didudukin oleh 500 pedagang itu tenggelam. Akhirnya 500 pedagang ini teropang-apung tuh di samudra. Nah, mereka cuma berpegangan pada puing-puing dari perahu-perahu tersebut agar mereka tidak tenggelam. Nah, karena mereka juga dekat dengan si penyu raksasa, hingga akhirnya pada saat badainya udah mulai reda dan laut kembali tenang, akhirnya si penyu raksasa ini menghampiri para pedagang tersebut dan meminta pedagang tersebut naik ke atas tempurungnya. Karena penyunya ini besar sekali kan, jadi penyu ini bisa mengangkut banyak orang untuk dibawa oleh penyu ini ke sebuah pulau di daerah samudra tersebut. Nah, pulau itu merupakan pulau kosong. Nah, ketika mereka semua sudah sampai di sana, penyu ini pasti merasa capek sekali dong, karena udah dari tengah samudra, si penyu membawa para pedagang ini ke pulau kosong. Nah, karena penyu merasa lelah, akhirnya penyu tersebut tertidur pulas di tepi pantai pulau tersebut. Nah, kemudian 500 orang pedagang ini merasa kelaparan karena mereka udah sekian lama terombang-ambing di tengah-tengah samudra dan makanan-makanan mereka pun ikut tenggelam di samudra tersebut. Nah, akhirnya para pedagang ini keliling-keliling nih ke pulau tersebut melihat apakah ada makanan yang bisa mereka makan. Nah, setelah mereka keliling, ternyata setengah dari pulau tersebut itu udah tandus, jadi nggak ada buah-buahan yang muncul gitu. Nah, cuman ada beberapa batang pohon kelapa yang kelapanya itu nggak cukup untuk mereka semua makan, nggak cukup untuk memenuhi rasa lapar mereka. Akhirnya setelah semua kelapa itu dimakan oleh mereka dan nggak semuanya kebagian untuk makan kelapa tersebut, akhirnya mereka pun berbaring di tepi pantai tersebut. Nah, mereka berbaring sambil melihat penyu yang sedang tertidur pulas. Nah, kemudian terbesit di pikiran mereka. Mereka memandangi penyu tersebut, terus mereka sambil berpikir, wah, sepertinya penyu tersebut lezat nih untuk dimakan. Sepertinya daging penyu tersebut cukup nih untuk memenuhi rasa lapar kami semua. Nah, seperti halnya kita kan, kalau misalkan kita melihat makanan lezat, makanan di depan kita dengan rasa perut kosong, perut yang sedang lapar, pasti kita pernah dong berpikir kayak hal-hal yang belum pernah kita pikirin. Aduh, makanan ini lezat sekali nih, makanan ini enak sekali nih, aku harus dapetinnya gitu. Nah, pasti ada pikiran-pikiran yang belum pernah sebelumnya kita terpikirkan gitu sama kita. Oke, nah lalu karena mereka berpikir ingin memakan penyu tersebut, nah akhirnya penyu tersebut merasakan bahwa sepertinya ada hal yang gak beres nih, sepertinya ada yang aneh. Nah, karena penyu tersebut gelisah, akhirnya penyu tersebut terbangun dari tidurnya dan bertanya, wahai kalian para pedagang, kenapa kalian melihatku seperti itu? Nah, kemudian para pedagang ini berkata dong penyunya, penyu, kami semua lapar, kami semua tidak punya makanan. Pohon-pohon kelapa di sini dan buah-buah kelapa di sini sudah kami makan, namun rasa lapar kami belum terpenuhi karena buah-buah kelapa tersebut tidak cukup untuk kami semua. Lalu akhirnya si pedagang ini meminta penyu untuk mengorbankan dirinya agar bisa dimakan oleh mereka semua. Nah, akhirnya sang penyu berpikir, oh, kasihan sekali mereka semua. Dan dengan rasa ibanya dan dengan belas kasihannya si penyu ini, akhirnya si penyu mengorbankan dirinya untuk dimakan oleh para pedagang tersebut. Nah, karena timbunan karma baik pedagang tersebut di masa lampau, nah kemudian ada perahu yang datang untuk menolong mereka. Nah, akhirnya mereka semua selamat kembali ke rumah mereka masing-masing. Nah, si penyu tersebut ini akan terlahir kembali sebagai Sama Sang Buddha karena penyu ini memang sebelumnya merupakan bodhisattva yang sedang terlahir menjadi penyu raksasa. Nah, pesannya tuh apa sih, pesan moralnya?
kalian lihat kan penyu raksasa ini mengorbankan dirinya sedemikian rupa gitu untuk menolong orang lain. Nah, pengorbanan ini tuh pengorbanan yang nggak mengenal batas. Nah, seperti ibaratkannya kayak misalkan kita lihat nih, penyu ini dengan 500 pedagang yang nggak dikenalnya aja bisa mengorbankan dirinya gitu, bisa rela mengorbankan dirinya untuk menolong mereka. Nah, seperti halnya orang tua kita, kayak misalkan mama kita ataupun papa kita. Nah, mama kita aja yang mengandung kita selama 9 bulan terus melahirkan. Nah, sebenarnya mama kita juga mengorbankan nyawa mereka untuk melahirkan kita. Nah, seberapa besar sih pengorbanan mereka? Besar sekali dong tentunya kan untuk kita. Sampai misalkan dari kecil kita dirawat, misalkan kita sakit mereka rawat, mereka harus bangun setiap malam, kurang tidur untuk misalkan memberi kita susu, terus mencari uang untuk kita sekolah, makan, dan lain-lainnya. Nah, jadi sungguh besar kan pengorbanan orang tua kita juga kepada kita. Apalagi dengan si penyu ini yang enggak penyu aja nih, si penyu aja yang enggak kenal 500 pedagang ini, yang bukan istilahnya yang enggak ada hubungan darah aja bisa menolong gitu, bisa mengorbankan dirinya. Apalagi orang tua kita dong kepada kita, tentunya mereka pasti akan mengorbankan diri mereka juga dong kepada kita. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak, kita sebagai atau kita sebagai orang tua, kita sebagai anak tentunya harus mempunyai rasa hormat juga dong kepada orang tua, karena kita tahu, wah, orang tua kita aja mau nih mengorbankan dirinya untuk kita. Kenapa kita harus berbuat buruk, atau misalkan kenapa kita harus nakal kepada orang tua? Nah, makanya kita harus patuh pada orang tua. Oke adik-adik. Nah, adik-adik tahu kan semua pesannya apa? Seperti yang tadi seperti yang Cici katakan tadi, jangan lupa dicatat. Dan seperti yang tadi Ko Beli udah bilang, bahwa nanti kan Ko Beli pasti bakal bilang nih, oh itunya dicatat di buku, dan kalian bakalan kasih buku itu ke Cici Muti kalau kalian membutuhkan nilai. Oke? Kumpulin semua dari video-video sebelumnya atau video-video selanjutnya. Kalau kalian ingin butuh nilai, kalian rangkum semuanya, dan jangan lupa infoin Cici Muti atau Ko Beli untuk mengumpulkan nilai tersebut. Oke? Nah, lalu kalau misalkan adik-adik punya pertanyaan seputar dengan cerita-cerita yang sebelumnya atau cerita-cerita dari minggu-minggu lalu atau minggu-minggu nanti yang akan datang, kalian jangan sungkan untuk tanya Cici pokoknya ya. Kalian bisa tanya lewat komen di YouTube, atau misalkan tanya lewat DM di Instagram, atau misalkan kalian yang punya kontak Cici pokoknya mau tanya langsung nih, boleh kalian tanya. Oke? Sekian cerita dari Cici. Sotihhotu, namo buddhaya. Ya, terima kasih Cici Novi atas ceritanya. Seru banget kan ceritanya kan? Nah, adik-adik di rumah jangan lupa catat ya. Dan kalau buat yang minta tugas, dicatat dan dikumpulin ke Cici Muti. Nah, sekian pada hari ini. Terima salam buddhis dari Koko. Sotihhotu, namo buddhaya. Selanjutnya ditutup oleh Cici Atika. Pada Cici Atika dipersilakan. Mari adik-adik kita tutup video kita pagi hari ini dengan membacakan pendeta nama kata secara bersama-sama. Araham sama sambuddho bhagawa buddham bhagawantam abhiwademi. Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha Sang Bhagawa. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.